Terkadang promosi penawaran asuransi lebih menggoda dari apa asuransi yang sudah dimiliki. Pertanyaannya adalah, apakah memiliki lebih dari satu jenis asuransi itu baik? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk Anda sebelum memilih untuk menambah jumlah asuransi yang Anda miliki agar nantinya Anda tidak merasa rugi di belakang. Nah, apakah pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi? 1. Faktor kebutuhan. Hal yang bisa menjadi pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi yang pertama adalah kebutuhan Anda akan asuransi tersebut. Jika memang Anda membutuhkan asuransi tersebut, maka jika memang Anda memiliki asuransi tambahan tersebut di samping asuransi utama atau asuransi Anda lainnya. Seperti contohnya adalah ketika Anda sudah memiliki asuransi kesehatan namun Anda ingin memberikan perlindungan pula pada kendaraan Anda. Karena kendaraan Anda itu sangat penting untuk Anda gunakan guna mencari pendapatan Anda. Anda bisa saja melakukan pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi karena kebutuhan itu. 2. Jenis asuransi. Hal yang bisa menjadi pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi lainnya adalah jenis asuransi yang Anda akan miliki lagi. Apakah asuransi itu memiliki jenis asuransi yang sama atau tidak? Pasalnya hal tersebut bisa merugikan Anda karena biaya premi yang dibayarkan akan bertambah. Namun hal tersebut juga bisa dikaitkan dengan faktor pada poin pertama yang bisa dipertimbangkan apakah memang benar dibutuhkan meskipun memiliki jenis yang. Salah satu opsi sebagai pertimbangan adalah Anda bisa mengubah atau meningkatkan perencanaan dari asuransi Anda sebelumnya sehingga mendapatkan jangkauan perlindungan yang lebih luas atau biaya pertanggungan yang lebih besar. Jikalau memang asuransi Anda tidak dapat memberikan penambahan perencanaan, Anda bisa terlebih dahulu menutupnya dan membeli polis asuransi yang baru. 3. Kemampuan membayar premi. Selain poin nomor 1 dan poin nomor 3, sebagai pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi ada juga dari faktor finansial Anda. Apakah secara finansial Anda bisa membayar sebuah asuransi lagi atau tidak? Hal ini perlu dipikirkan apalagi jika promosi yang ditawarkan sebagai keuntungan dalam asuransi tersebut memang sebenarnya terbatas untuk waktu tertentu. Sebagai jawaban dari keterbatasan finansial, ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama dengan menginvestasikan dana yang Anda pada bidang lainnya. Hal itu jelas akan jauh lebih baik daripada Anda menambah pengeluaran untuk setiap bulannya. Yang kedua adalah dengan menabung atau memilih deposito untuk masa depan Anda. 4. Pertimbangan dalam memilih perusahaan asuransi yang baik. Di posisi keempat ada faktor dalam pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi. Sebagai pertimbangan, Anda sebaiknya juga memilih perusahaan asuransi yang sama baiknya dengan asuransi yang Anda miliki sebelumnya. Jangan sampai asuransi yang Anda pilih sebagai asuransi kedua memiliki reputasi yang buruk sebagai perusahaan asuransi. Caranya tentu sama dengan ketika Anda memilih asuransi pertama, yakni memilih nama perusahaan asuransi dengan reputasi yang jelas, memiliki alamat yang jelas untuk kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat. Itulah beberapa pertimbangan memiliki lebih dari satu asuransi sehingga Anda tidak terjebak pada kontrak yang akan Anda terima dan yang pasti Anda tidak menambah pengeluaran Anda untuk pengeluaran Anda setiap bulannya. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan beberapa penjelasan di atas atau Anda berpikir sah saja untuk menambah?